Sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, hari ini sesuai dengan agenda kita pada hari ini adalah coaching klinik untuk kelas HIP 2 yang pada hari ini kita sangat berbahagia nanti akan dipandu sebagai coach adalah Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD. Hal-hal apa saja yang harus dipenuhi terkait penulisan artikel Bapak Ibu di Apinkes ketiga ini akan disampaikan oleh Bu Niken, kemudian revisi dan review baik terkait format artikel maupun konten dapat Bapak Ibu peroleh dari link yang sudah dikirim panitia. Harapan kami semuanya sudah dapat mengunduh atau mengakses beberapa poin review yang harus diperbaiki oleh Bapak Ibu, dan hari ini kita semua berkesempatan untuk langsung mendapat penjelasan dari Bu Niken sebagai coach. Baik, untuk selanjutnya agar efisien waktu, maka saya perkenalkan dulu coach kita hari ini adalah Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD. Beliau adalah doktor dengan pendidikan S3 ditempuh di Universitas Negeri Yogyakarta, S2 MPD juga di Universitas Negeri Yogyakarta, begitu juga pendidikan sarjananya di Universitas Negeri Yogyakarta. Ini saya mau share screen tentang Bu Niken Google Scholar-nya, tapi masih disable ya sudah. Atau saya bacakan saja, mungkin Bu Niken agak pengen dibaca saja. Google Scholar beliau ini sebenarnya sudah saya buka Bapak Ibu, ada 57 citasi sejak tahun 2016, kemudian H indeksnya 4, I 10 indeks 2, ini luar biasa, salah satu panutan kita semua, semoga nanti semakin meningkat terus, begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD mendapat tugas mengajar di program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Yogyakarta dan saat ini menjadi wakil dekan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Jadi ya, itu kesibukan Ibu Niken, di samping kesibukan utamanya sepertinya sebagai peneliti dan penulis di berbagai artikel ilmiah. Baik, langsung saja kalau begitu Bu Niken, kami persilakan untuk menyampaikan materi coaching Apinkes ketiga ini, kurang lebih nanti selama 1 jam. Setelah itu mungkin bisa disambung dengan tanya jawab jika nanti Bapak Ibu peserta ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin diklarifikasi. Baik, kami persilakan kepada Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD untuk memberikan materi. Terima kasih. Terima kasih Pak Nendra atas waktunya. Ini nanti di sini saya sebagai coach, Pak Nendra ini sebagai co-coach. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga, maksudnya jadi Pak Nendra tadi terlalu meninggikan saya. Sebenarnya Pak Nendra di sini juga ikut sebagai coachnya. Di sini untuk yang saya sampaikan di sini adalah nanti harapannya artikel kita bisa terpublish di, kalau untuk yang di room ini adalah di AIP ya. Jadi memang kalau mungkin di Apinkes sebelum-sebelumnya adalah kita kerjasamanya dengan IOP, yang ini adalah dengan AIP dan AP. AP itu Atlantis Press, tapi untuk yang di room ini adalah yang di AIP itu untuk yang lebih cenderung ke science engineering. Jadi mungkin ada dari Bapak Ibu di sini yang bidangnya mungkin kok kemarin bukan science engineering, tapi ternyata artikelnya bisa masuk ke situ, bisa dimasukkan ke yang di sini. Tapi nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan. Mohon maaf, saya izin share screen dulu. Ya, dapat dilihat ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang
seminar internasional Apinkes ini nanti kita akan terbagi dalam 2 publishing harapannya. Semua paper diharapkan dapat kita dapat diterima, dapat masuk ke untuk ke publishingnya di AIP dan di Atlantis Press. Tadi ada yang mau masuk nggak jadi? Oke. Nah, untuk yang di room ini kita yang di AIP Publishing. Kemudian untuk yang Atlantis Press itu sepertinya di room lain. Jadi nanti kita akan lebih banyak membahas yang di AIP Publishing. Kemudian nanti artikel dari Bapak Ibu bisa dicoba untuk disesuaikan. Nanti untuk yang belum sesuai kita bisa bersama-sama. Kalau tidak dalam situasi pandemi sebenarnya kita bisa ada coachingnya, jadi co-coachnya itu bisa mendampingi Bapak Ibu juga untuk mendampingi di sebelahnya biasanya. Tapi dalam situasi pandemi ini, ya mau tidak mau kita melakukannya secara online. Nah, harapannya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu. Nah, sebelumnya nanti Bapak Ibu ini saya berikan dulu. Nah, mengisi daftar hadir dulu, saya kopikan ke kolom chat ya Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisinya. Nah, ini presensi. Saya kirimkan presensi coaching kliniknya, Bapak Ibu bisa mengisinya terlebih dahulu, nanti untuk sebagai dasar dalam pembuatan sertifikat, sehingga harapannya Bapak Ibu juga mengikuti sesi coaching klinik, karena coaching kliniknya ini sifatnya wajib. Jadi nanti coaching kliniknya pun tidak hanya 1 kali, nanti ada coaching klinik yang kedua, ini sekedar informasi saja. Harapannya untuk yang coaching klinik pertama ini adalah ada memperbaiki format dan sebagainya, isinya silahkan diperbaiki. Besok untuk coaching klinik kedua kita hanya tinggal checking akhir, apakah benar sudah sesuai atau belum, kemudian baru kita kirim ke publisher-nya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk struktur penulisan itu sendiri, baik yang di publisher-nya AIP maupun AP, itu kurang lebih seperti ini. Tapi semua juga menyesuaikan dari artikel Bapak Ibu, metodologinya seperti apa, diantaranya ada title-nya, autornya, kemudian afiliasi. Ini kalau yang afiliasi UPY mungkin ditulis Universitas PGRI Yogyakarta ya, tapi untuk yang afiliasi di luar UPY, dipersilahkan sesuai dengan afiliasinya masing-masing. Kemudian untuk isian, tadi identitas, untuk isian ada abstract, introduction, material and methods, result and discussion, conclusion, acknowledgement jika memang itu diperlukan, kemudian ada reference. Nah, untuk material and method itu nanti tergantung dari tulisan yang Bapak Ibu tulis. Jadi nanti mau bentuknya itu apakah penelitiannya seperti apa, kemudian membutuhkan teori-teori seperti apa, itu tergantung. Jadi nanti bentuknya tidak mesti seperti ini. Nanti kita lihat bersama. Nah, ini kalau dari kemarin Bapak Ibu mungkin mendownload untuk template-nya. Wah, template-nya membacanya bingung gitu ya. Ini template-nya kok berbeda dari yang sebelumnya. Ya, memang karena yang sebelumnya di Apinkes sebelumnya adalah kerjasamanya dengan AYO. Yang sekarang mungkin kalau ini yang AIP pakai ini ya. Kemarin mungkin ada beberapa saya sempat ada yang bertanya gitu, ini bagaimana? Nanti kita lihat bersama. Disertai beberapa contoh untuk yang sudah terbit di AIP. Jadi nanti judul ini menggunakan mungkin juga dari Bapak Ibu sudah menerima yang dari co-coach. Nah, jadi co-coach sudah mengirimkan reviewnya juga. Jadi ada yang dari isi, kemudian ada dari template-nya. Jadi untuk judulnya ini mungkin kalau melihat dari sini judulnya adalah Bapak Ibu kalau kebiasaan membuatnya adalah artikel kemudian disesuaikan ke sini, kecenderungan akan lebih susah daripada kita gunakan template-nya, artikel kita masukkan ke template tersebut.
Nah, nanti kita lihat seperti apa itu. Jadi misalnya judulnya ini Times New Roman, font-nya 18, kemudian di bold, kemudian di center. Jadi agak berbeda kemarin kalau yang di IOP itu kan di atas sebelah kiri, ini center di tengah. Kemudian ada nama pertama dan nama kedua dan seterusnya. Ini untuk 1, 2 ini adalah jika afiliasinya lebih dari 1. Untuk afiliasinya lebih dari 1 nanti tidak perlu diberi nama, jadi 1 saja. Kemudian untuk author email ini cukup nanti tuliskan untuk yang corresponding author saja. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Kita sepakati saja ya Bapak Ibu untuk afiliasinya. Jadi tadi mungkin ada departemennya, ini kita sepakat saja biar sama, jadi ke fakultinya aja, kemudian universitasnya, kalau yang dari universitas, jadi fakultinya, kemudian universitasnya, kemudian alamatnya, kemudian kode pos, kemudian Indonesia, titik. Nah, kemudian untuk corresponding author, tadi kan pakai yang ABC, kalau afiliasi tadi yang 1, 2, tapi karena ini afiliasi yang sama, maka tidak perlu ditulis 1 dan 2. Jadi bukan 1, 2, kemudian di sini 1, 2. Kalau di afiliasi yang sama, berarti tidak perlu diberikan nomor. Nah, untuk corresponding author, ini tadi yang A, ini tadi, ini bisa ditulis di sini. Ini contohnya. Nah, kita lihat kemudian ke abstrak. Nah, tapi kita ini ada 2, yang AP dan AIP. Kita lihat yang bawah, formatnya seperti apa. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan di sini ya Bapak Ibu. Jadi abstrak itu ada 3 poin penting yang harus ada komponennya di sana, yaitu ada tujuan penelitian, ada metode atau cara yang digunakan, dan hasil penelitian. Nanti kalau untuk abstrak, ini harapannya bisa ditulis dalam 200 sampai 250 kata. Kemudian keyword-nya 5. Kalau melihat dari panduan yang ada di sini, ini belum ada keyword-nya. Kemudian dari beberapa artikel kemarin akhirnya belum ada keyword-nya. Nanti silahkan ditambahkan keyword-nya dengan jumlah sekitar 5, 3 sampai 5 sebenarnya. Jadi silahkan nanti bisa ditambahkan keyword. Kemudian untuk abstrak ini yang kurang dari 200 kata, silahkan nanti ditambah. Barangkali tadi memang kenapa kok bisa kurang dari 200 kata adalah belum lengkap. Kita lihat, cek apakah di tujuan penelitiannya ada, metodenya ada, hasil penelitiannya ada. Bisa jadi juga sudah ada semua, cuma kurang detail. Nah, bisa dibuat detail. Kemudian ada yang lebih dari 250 kata. Bisa jadi yang kelebihan itu adalah untuk artikelnya, informasinya disajikan berlebih. Kan untuk di abstrak ini nanti harapannya adalah apa namanya? Bentar. Nah, bentar. Hah? Oke. Nggak bisa. Mohon maaf, saya mute semua tadi. Saya lanjutkan. Jadi nanti untuk abstraknya ini ada tujuan, ada metode yang digunakan, kemudian hasil penelitiannya, kemudian jumlahnya 200 sampai 250 kata. Nah, isi dari abstrak itu sendiri nanti bisa Bapak Ibu lihat, ini salah satu contohnya. Ini tadi di tujuan, itu bisa juga tidak hanya tujuan, jadi bisa ada informasi tambahan. Kalau di sini kita lihat, this paper investigate the determinant bla 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 bla, di sini sampai di sini, itu ternyata adalah sebuah informasi pendukung dan tujuan. Kemudian, loh di sini kok sudah ada finding-nya, metodenya di mana? Sebenarnya ada di metodenya di sini, tapi ternyata hanya sedikit sekali. Nggak ada satu kalimat ya. Ini using provincial level data bla 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 seperti itu. Sampai di 2010. Di situ metodenya. Ini metode yang sangat sederhana. Nah, nanti harapannya
tidak hanya sederhana saja, tapi yang ada. Kemudian kenapa ini metodenya sangat sederhana? Kita bisa melihat di sini, ternyata untuk finding-nya juga dilihat kontribusi dan implikasinya. Jadi minimal 3 itu tadi ada. Kalau memang ada hal-hal yang memang mau kita tonjolkan, dipersilahkan ya Bapak Ibu. Jadi yang penting 3 tadi, kalau mau ditambahi sesuatu dengan jumlah yang masih diperkenankan dan untuk lebih menarik, di situ bisa ditambahi juga misalnya kontribusinya, kemudian implikasinya, seperti itu. Ini salah satu contohnya. Nah, kemudian kalau bagaimana sih kita kalau mau writing introduction? Jadi memang ada 6 elemen di introduction, saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu di situ, tapi kita lihat lagi bahwa temanya itu atau topiknya itu seperti apa, kemudian pentingnya topiknya itu seperti apa, kemudian juga kita memberikan mensitasi atau melakukan melakukan semacam summaries itu seperti merangkum dari berbagai sumber, dari berbagai artikel, dan sebagainya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa merangkum menjadi satu previous studies-nya itu seperti apa. Jadi previous studies-nya itu seperti apa. Sehingga nanti muncul state of the art-nya. Kalau state of the art-nya itu terlihat, nanti novelty-nya juga terlihat. Kemudian gap-nya itu seperti apa, nanti akan terlihat. Jadi dengan mensitasi atau melakukan summarize dari berbagai artikel yang ada dari previous studies, nanti Bapak Ibu akan menemukan state of the art, novelty-nya, kemudian gap-nya, inkonsistensinya itu ada di mana, sehingga kita bisa menempatkan posisi artikel kita, paper kita, penelitian kita itu ada di mana. Sehingga kita bisa menemukan riset problemnya, itu kita tujukan kemana. Kemudian riset objektifnya seperti apa. Jadi seperti itu. Kita sambil merefresh pengetahuan yang sudah kita tahu, barangkali kemarin pas membuat, oh iya ya, ada yang terlewat yang belum saya lakukan. Nah, dengan kita melakukan hal ini, tentu saja mungkin kemarin untuk referensinya adalah harapannya ada banyak dan sebagainya. Nah, referensinya ada banyak, itu salah satunya bisa kita siasati di sini. Pertama dari introduction-nya. Jadi kita melakukan semacam summarize, mensitasi dan sebagainya dari previous studies seperti itu. Nah, tadi untuk introduction-nya, kemudian bagaimana kalau kita mau membuat introduction-nya itu apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya sebuah introduction yang bagus itu menjawab beberapa pertanyaan ini. Misalnya, masalah apa sih yang mau kita selesaikan? Ada nggak sih solusinya? Yang terbaik itu yang mana dari solusi yang ada itu? Kemudian ada nggak keterbatasannya? Kemudian apa sih yang mau kita capai sebenarnya? Nah, seperti itu. Nanti bisa kita, saat kita refleksi apa yang sudah kita tulis, apakah sudah menjawab semua itu? Jika sudah, berarti ya sudah lanjut. Seperti itu. Nah, itu dari introduction-nya. Kemudian material and method. Nah, ini di sini ada sesuatu hal mungkin di sini. Sebenarnya kan untuk membuat sebuah method, itu kita akan merespon masalah itu untuk menjawab permasalahan yang kita tulis tadi. Kemudian hal yang sangat penting di sini adalah jangan sampai kita menulis metode itu sesuatu hal yang tidak lengkap, kemudian metodenya itu tidak pas. Jadi nanti metode dengan hasil nyambung. Misalnya di metode kita melakukan wawancara, di hasil tidak ada hasil wawancaranya. Melakukan observasi, ternyata di bagian hasil tidak ada hasil observasinya. Nah, itu kan tidak match. Ada pula kejadian seperti ini. Jadi biasanya kalau kecenderungan melakukan mempublish di seminar internasional, kecenderungan, dan mungkin yang saya lakukan adalah melakukan partisi 4 jadi beberapa paper, karena harapannya adalah semakin banyak yang terpublish itu adalah ide kita semakin tershare dengan baik. Harapannya semakin banyak yang bisa mengemukakan ide, menangkap, memanfaatkan ide kita untuk
kemajuan sesuai dengan apa yang kita tulis. Kan mari kita luruskan niat, kan harapannya apa yang kita tulis itu adalah men-share ide kita sehingga bisa digunakan oleh orang lebih banyak. Dengan terpublish secara internasional, harapannya bisa digunakan masyarakat secara lebih luas. Maka nanti untuk di method ini biasanya penelitian di-share dengan dipecah jadi beberapa paper. Nah, hati-hati saat kita memecah. Kenapa di sini? Saya contohkan di sini. Misalnya, saya pernah menemukan ada artikel masuk ke sebuah jurnal. Itu artikelnya adalah, kemarin baru saja saya review, itu artikelnya adalah desain riset. Nah, di desain riset itu ada preliminary. Bukan hal yang salah saat kita melakukan, pas di preliminary itu kita publikasikan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi saat untuk kita mempublikasikannya itu adalah, itu hanya pendahuluan, dan itu belum sesuatu hal yang selesai, maka itu menjadi hal yang tidak komplit, incomplete untuk di metodenya. Sehingga nanti harapannya Bapak Ibu jangan melakukan seperti itu. Nanti untuk di bagian metode, ini lakukan apa yang Bapak Ibu lakukan saja. Misalnya, tadi ternyata di desain riset yang penulis tadi, saya contohkan si A, tadi melakukan penelitian desain riset, tapi baru melakukan tahap pendahuluan. Maka di pendahuluan itu, nanti silahkan ditulis apa yang dilakukan. Oh, melakukan observasi. Oh, melakukan wawancara. Oh, melakukan kegiatan apa. Nah, tolong untuk kegiatan-kegiatannya itulah yang ditulis. Jadi bukan sebuah metodologi yang tidak selesai. Kalau hanya bagian dari pendahuluan yang ditulis, maka itu metodologinya belum selesai, enggak komplit, incomplete seperti itu. Jadi nanti tidak hanya di sini, mungkin kalau Bapak Ibu menulis lagi bisa melakukan seperti itu. Jadi silahkan di metode itu apa yang Bapak Ibu lakukan, itu yang ditulis seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Tadi menyambung dari yang di method, di sana ada result and discussion. Di result and discussion ini nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya gini. Jadi di result and discussion kecenderungannya adalah kalau bentuknya itu tulisan semua, terasa membosankan. Kenapa? Karena kita bacanya itu kan nggak enak. Kalau disajikan ada gambar tabel, ada gambar, diagram, tentu saja kita memahaminya menjadi lebih enak, lebih mudah. Seperti kalau kita belajar, isinya tulisan semua, kita jadi malas. Bacanya juga memahaminya agak susah. Jadi nanti silahkan bisa ditambah sajian tabel, diagram, gambar, dan sebagainya. Tapi hati-hati. Jadi nanti jangan sampai dari tabel, ini contoh ilustrasi, hasil dari ilustrasi yang kurang baik. Tabelnya disajikan, tapi hanya diberikan satu kalimat saja, dan tidak ada penjelasan. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu menambahkan penjelasan, tapi penjelasannya bukan mengulang dari angka-angka yang di sini, karena itu nanti nggak bermakna. Kalau hanya angka saja, tentu saja itu kurang bermakna. Silahkan memberikan ulasan, overview, kemudian dikaitkan dengan berbagai hal, ditulis di situ, sehingga pembaca itu merasa menjadi lebih paham, lebih yakin, dan merasa mantap membacanya. Nah, kita lihat nih contohnya. Nah, ini contoh narasi yang baik. Tapi tidak harus gambar. Misalnya tabel tadi pun nggak masalah. Ini saya berikan contoh narasi yang baik. Ditambahnya tadi, kalau yang tadi yang kurang baik tadi hanya satu kalimat saja. The most relevant social demographic variables are the sample as shown in the table 4. Nah, hanya satu kalimat saja. Itu di bawahnya. Bapak Ibu bisa melihat untuk yang di bawah ini bisa ada beberapa kalimat. Nah, dalam paragraf ini ada kalimat-kalimat. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kalimatnya bukan mengulangi dari gambarnya ini. Jadi bukan gambar kemudian dibaca kita tulis, tapi buatlah sebuah overview. Misal, ini saya contohkan di kalimat bawahnya. Jadi di atas dilakukan penjelasan, kemudian di bawahnya ada surprisingly, sesuatu hal yang membuat surprise gitu ya. Approximately 65% ini di sini kan kurang lebih 65% misalnya
Ini bisa. Jadi kalau di sini ini 65,9. Jadi bukan membuat yang hanya copy paste ke sana. Tapi 65,9 ternyata bisa ditulis sebagai ini kurang lebih 65%, atau Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat lain. Kalau 65% itu sekitar hampir dari 66,67, itu sekitar 2/3. Nah, bisa juga Bapak Ibu menuliskan adalah kurang lebih 2/3 atau hampir dari 2/3-nya. Hampir dari 2/3-nya merupakan dan seterusnya. Jadi untuk melakukan overview, sebuah overview di sini Bapak Ibu bisa membunyi-bunyikan dari sini, bukan dengan membacakan hal tersebut, sama aja kayak kita kayak menganggap bodoh mereka. Jadi kita berikan masukan uraian yang membacakan tapi bukan membacakan angka-angkanya, tapi buatlah sebuah overview yang memberikan penjelasan tambahan seperti itu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu melengkapi dengan kalau ada yang, oh ya kemarin ada tabel yang belum saya sajikan, oh ya belum ada grafiknya, oh ya belum ada kartnya dan sebagainya. Silahkan ditambahi, kemudian berikan juga sebuah overview seperti itu. Sebentar, sepertinya. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi tentang result and discussion. Nah, kita lanjutkan bagaimana kalau membuat sebuah conclusion. Jadi memang membuat sebuah conclusion itu seperti yang tadi saya ceritakan tadi di awal, bahwa kadang kita itu merupakan bagian dari penelitian, bisa juga penelitian yang utuh. Nah, membuat conclusion itu kita tidak sekedar memindah dari hasil penelitian dirangkum kemudian ditaruh, tapi nanti membuat conclusion-nya adalah tekankan pada temuan yang penting. Kemudian kita lihat tadi objektifnya di risetnya tadi apa, tujuan penelitiannya apa, itu di situ diselaraskan di situ. Kemudian tidak perlu ditulis dalam sistem nomor dan sebagainya. Jadi nanti silahkan dibuat dalam paragraf, kemudian buat sebuah generalisasi yang hati-hati. Jadi kadang kan ada keterbatasan-keterbatasan, itu bisa dimasukkan di conclusion juga, kemudian implikasinya apa, dan kalau ada saran yang terkait pelaksanaan atau hasil penelitian itu bisa ditaruh juga di situ. Jadi di conclusion isinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kemudian reference. Nah, untuk referensinya biasanya untuk AIP itu pakai Vancouver. Tapi yang di UPY untuk Vancouver ini di sini adalah pakai sistem bracket. Nah, kita pakai bracket, tapi untuk yang referensinya ini nanti kita tidak pakai bracket. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengubahnya, misalnya ini. Nah, bisa diperhatikan di sini, bisa di-copy di link di atas. Saya kopikan saja. Bentar. Nanti bisa Bapak Ibu copy, dipraktekkan. Saya tulis di kolom chat. Nah, itu. Jadi nanti apa yang bisa dilakukan? Nanti saat membuka file Word-nya, jadi nanti file Word-nya dimasukkan dalam list citation style di MS Word. Bagaimana caranya? Nanti jangan lupa kalau pakai Mendeley, buka dulu Mendeley-nya. Kemudian buka MS Word, kita lihat di reference, kemudian style, kemudian more style, kemudian get more style. Nah, ini nanti boleh kalau mau dicatat atau difoto dulu Bapak Ibu. Oh, atau nanti materinya saya share saja di kolom chat, sambil nanti kita bisa mempraktekannya. Seperti itu. Oke, ini untuk citasinya. Kenapa? Nah, nanti ini kalau untuk yang AP, oke, pakai IEEE seperti ini. Kemudian kalau yang kita yang AIP, pakai sistemnya 1, 2, 3, pakai yang ini tadi, yang AIP. Pakai science. Jadi science-nya
kemarin sudah dibuat oleh Bu Marti, nanti pakai 1, 2, 3 seperti itu. Nah, tapi kita nggak pakai yang ini yang Atlantis Press ya. Nah, nanti khusus untuk kita yang AIP Publishing, ini author wajib ngisi ini, tapi ini nanti Bapak Ibu tidak mengisi di sekarang, karena bisa jadi nanti setelah kita coaching klinik ini ada Bapak Ibu yang merasa bahwa judulnya tadi kan saya kemukakan yang di AIP ini adalah lebih cenderung ke science engineering. Jadi kalau untuk judul yang kurang menuju ke science engineering, saya berikan saran bahwa bisa silahkan diubah judulnya lebih ke menonjolkan science dan engineering-nya. Misal dari kemarin mungkin ada dari bidang pendidikan yang mungkin PGSD atau mungkin PKN atau apa, tapi tonjolkan sisi science engineering-nya. Misalnya lebih ke ternyata papernya itu tentang penggunaan e-learning atau apa. Nah, itu nanti silahkan lebih ditonjolkan di situ. Atau mungkin kalau misalnya di THP itu ada pengolahan hasil pertanian, tapi jangan tonjolkan di sisi sosialnya, tonjolkan di tentang pengolahan pangannya untuk di judulnya, sehingga isinya pun juga nanti menyesuaikan. Jadi bukan artikelnya nanti yang Bapak Ibu tukar dengan artikel lain, tapi di judulnya itu bisa diperbaiki lebih menuju ke science engineering. Demikian. Nah, nanti harapannya setelah coaching klinik pertama ini Bapak Ibu bisa melakukan revisi, kemudian papernya itu judulnya sudah fix, sehingga nanti setelah di coaching klinik kedua Bapak Ibu baru wajib mengisi di sini sebelum akhirnya nanti akan kita setor ke publishing-nya. Begitu. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting di sini template. Memang isinya kalau bisa iya sesuai, tapi template itu tidak ada tidak harus. Jadi sesuatu hal yang wajib, tidak bisa ditawar. Nah, ini sesuai yang ditentukan oleh publisher. Nah, itu untuk materinya. Kita lihat untuk contoh paper yang sudah publish. Nah, ini contohnya misalnya tadi ya. Jadi ada judulnya, kemudian ada nama penulisnya. Nah, ini A, kemudian ini hanya satu, tulis corresponding authornya aja. Kemudian karena ini afiliasinya sama, kita lihat dari fakultinya aja, jadi departemennya enggak, fakulti, kemudian universitasnya, koma, kemudian alamatnya, kemudian ada kode BOS dan Indonesia. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang kemarin belum ada keyword-nya, bisa ditambah dengan keyword dan seterusnya. Ini contoh lagi di sini. Judul, kemudian ini yang lebih dari 2 tadi, bisa seperti ini ya. Nah, tapi untuk ini ada departemennya, nanti yang kita sepakati fakultinya aja, fakulti, kemudian universitas, koma, kemudian alamat, kode pos, kemudian Indonesia. Itu ya, hampir sama. Oke. Mungkin itu materi dari saya. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Waktu saya kembalikan dulu ke Pak Nendra. Terima kasih Bu Niken sudah memberi penjelasan sangat jelas sekali. Jika memang ada hal yang masih ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Mungkin bisa sampaikan nama kemudian nomor artikelnya gitu. Monggo jika ada yang mau bertanya Bapak Ibu mungkin. Saya Pak Nindra. Ya, monggo Pak Tarto, monggo. Saya itu tadi nyari-nyari karena susah, kemudian saya karena Bu Niken sudah bicara, saya langsung pilih Bu Niken itu. Tapi saya enggak tahu apakah saya ikut Bu Niken apa tidak karena saya belum melihat. Paper saya nomor 096. Itu apa ini ikut ini atau enggak Pak Nindra sih? Kalau enggak ya saya mau ikut ini sajalah. Itu kan tadi kan Bu Niken menyampaikan bahwa itu kan science engineering gitu ya. Nah, paper saya itu kan apa itu namanya kearifan lokal itu ya, kearifan lokal. Nah, ini bisa masuk di sini enggak Pak? Science engineering itu.
paper 0,0096. Kalau saya lihat datanya, Bapak masuknya harusnya di kelas AP4. Jadi Atlantis Press 4 itu dengan coach-nya Pak Setio Eko Atmojo, Pak. Kalau dengan sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau ikut di sini di Buniken, tapi karena formatnya cukup berbeda. Mungkin kami sarankan akan berbeda, Pak, nanti formatnya. Karena yang Bapak artikel dari Bapak itu untuk Atlantis Press, gitu. Kalau yang ini untuk AIP, untuk AIP. Gitu. Tapi misal Bapak mau tetap di sini monggo gitu. Jika mau mencari kodenya nanti saya hubungi via Japri, Pak, nggih, untuk linknya. Oh iya Gitu, Pak Nendra. Pak. Terima kasih, Pak. Tadi saya daripada cari-cari gitu kan saya ikut Buniken gitu. Terima kasih, Pak. Memang nuwun, Pak. Memang untuk Buniken ini membuat tertarik ini, Pak, memang. Terima kasih, Pak. Oh iya, betul, Pak. Akan kami berikan linknya, nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Bu Titi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Titi, nggih. Ini saya itu kok kurang pede dengan kemampuan bahasa Inggris saya ya. Walaupun kemarin pernah lolos ya di Upinkes pertama. Tapi ini kok saya kurang pede dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Gimana itu Bu Pak Nendra, Bu Niken? Monggo Bu Niken mungkin langsung dijawab ke ketidakpedean Bu Titi. Wong Jawa kluthuk tenan iki. Ya, mungkin saya menjawab ya Pak Nendra. Untuk yang Pak Tarto, tadi untuk yang saya sampaikan Bapak, jadi memang ini tadi untuk yang di AIP, yang di Atlantis Press, itu memang yang untuk pendidikan yang nggak bisa masuk ke science engineering, memang dimasukkan di Atlantis Press, tapi yang bisa dimasukkan ke Science Engineering itu masuk yang di AIP, seperti itu. Jadi mungkin nanti ada hal yang berbeda dari sisi template-nya juga berbeda, Bapak. Terima kasih Bu Niken. Saya juga sama dengan Bu Titi tadi, saya juga bahasa Inggris saya itu kan geliputan, tidak karu-karuan, bahkan tidak bisa itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mungkin kalau untuk bahasa Inggris, karena memang kita orang Indonesia, bahasa ibu kita adalah ada yang bahasa Jawa, mungkin ada yang bahasa yang lain. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bisa dibilang adalah bahasa kedua atau malah dibilang kedua atau gimana Pak Nendra itu ya? Adalah hal yang wajar saat kita merasa kesulitan. Tapi kalau yang namanya sebuah tulisan itu kan bukan untuk kita conversation kayak gini ya. Jadi akan dibacanya itu sampai kapan? Jadi merupakan sebuah jejak digital dari apa yang kita tulis. Harapannya nanti monggo dipersilahkan. Saya kurang tahu untuk teknisnya itu saya persilahkan ke Bapak Ibu karena memang harapannya untuk yang paper yang publish ya nanti bahasa Inggrisnya sudah bagus. Kemarin kalau Pak Tarto mungkin bagaimana Pak menyikapinya kemarin? Minta bantuan teman untuk membantu translate ya Pak ya? Iya betul. Nah itu apa yang Pak Tarto lakukan? Kemarin kalau yang info saya masukkan, saya itu ada revisi sedikit gitu. Jadi revisi sedikit sama template itu. Tampaknya 2 itu. Grammarnya harus diperbaiki, kemudian template dan Mendeley-nya itu 3 itu tempat saya yang harus diperbaiki. Terima kasih Bu Niken. Nah nanti bisa sih kalau untuk yang bahasa Inggris mungkin saya juga memberi sarannya bisa jadi itu yang Pak Tarto kemarin yang untuk artikel sebelumnya itu kan minta bantuan orang ya nggak apa-apa karena memang ide dan semuanya kan dari Pak Tarto ya. Jadi Pak Tarto melakukan menulis idenya sendiri dari sisi bahasa mungkin kemarin merasa kurang kemudian minta diterjemah itu saya persilahkan. Jadi kalau saya gitu sih karena tulisan itu jejak digitalnya kan nanti terus ya mungkin bahkan sampai ke anak cucu kita, anak buyut mungkin wah ini dulu tulisannya siapa jadi nanti karena itu bukan bahasa lisan, bahasa tulisnya pun berbeda dengan bahasa Inggris saat kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi monggo nanti kalau memang mau ke
lembaga bahasa atau mau ke mana itu. Kalau untuk biaya dan sebagainya itu juga Ini kami kebetulan siapkan. Bu Niken sudah saya yang translate itu kan teman kita juga di dosen bahasa Inggris loh itu. Jadi enggak, mudah-mudahan tinggal sedikit-sedikit teman-teman saudara kita juga di bahasa Inggris UPY juga yang translate. Oh, nggih. Terima kasih Bu. Nggih, Pak Tarto. Mungkin begitu nggih Bu Titik. Ya, Jadi- terima kasih Bu Niken atas masukannya. Nanti saya bisa kerjasama dengan dosen-dosen bahasa Inggris seperti itu. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titi dan Pak Tarto. Untuk Pak Tarto saya sudah kirim via Japri Pak untuk link yang sebenarnya Bapak harus ada di mana. Monggo untuk Oh jika iya, terima kasih Pak. saya WA Pak. Nggih. Iya, terus. Nggih. Terima kasih Bu Titi juga tadi ya. Iya, Pak Nindra saya tak pindah link ya, atau pun. Monggo nggih, terima Monggo, kasih. Bapak. Terima kasih Pak Dr. Tarto. Untuk bahasa Inggris memang kita semua sebenarnya belajar kok Bu, sama mungkin saya nggak sebagus Bu Niken juga, tapi saya PD-nya itu malah kayak nggak punya malu gitu. Gitu mungkin syarat bahasa Inggris pertama biar pinter tuh nggak usah malu dulu gitu katanya. Betul Pak. Oke. Monggo Bapak Bahasa Ibu yang Inggrisnya Pak lain. Nendra bagus itu Bu. Bagus kalau di antara di rumah saya mungkin saya paling bagus. Nanti bisa belajar dengan Pak Nendra. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain apabila ada pertanyaan terkait materi artikel ini memang semula kan Apinkes selalu menggunakan IOP. Kemudian ini sedikit berbeda di tahun ini kita terutama untuk Bapak Ibu sekalian yang di kelas ini adalah untuk AIP, untuk AIP formatnya memang cukup berbeda, jadi memang harus di-compare yang sudah terlanjur, dan seperti yang disampaikan Bu Niken tadi, untuk mengubah itu kadang tidak mudah malah, lebih mudah nulis dari awal memang. Jadi kalau mau copy paste tadi sudah diberitahukan caranya untuk paste spesial tadi, kemudian baru disetting. Itu. Monggo Bapak Ibu nggak ada pertanyaan lagi, sudah cukup jelas. Ini terakhir Pak, Bu Titik terakhir. Untuk untuk membuat kesimpulan, pernah saya ikut di Kopertis ya, katanya kesimpulan itu tidak perlu ada angka, harus menskripsikan. Seperti itu Bu Niken? Untuk kesimpulan? Untuk kesimpulan ya, monggo Bu Niken. Ya, pernah saya ikut di Kopertis itu, kesimpulan itu tidak perlu pakai angka, jadi kita mendeskripsikan dengan kalimat. Seperti itu Bu Niken? Tadi sudah saya sampaikan juga ya Bu, jadi di bagian kesimpulan yang di papernya itu nanti silahkan dibuat kalimat dalam paragraf-paragraf, tadi isinya tentang apa, tadi mungkin saya share screen lagi ya. Oke Bu. Ini ya tadi saya sampaikan bahwa untuk di conclusion di paper itu tidak perlu sistem nomor. Jadi mungkin berbeda dengan laporan penelitian ya Bu Titi. Jadi nanti jangan disamakan dengan panduan penulisan skripsi. Jadi agak beda. Nanti Oke Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Tadi untuk kesimpulan sangat berbeda seperti laporan penelitian gitu Niken. Jadi lebih naratif. Bapak Ibu yang lain, monggo. Atau saya ini biasanya ya, saya panggil satu-satu. Atau mungkin itu Pak Nendra untuk yang tadi membuat apa yang bisa saya ambil contoh punya siapa? Misalnya untuk membuat, nih saya ambil contoh papernya siapa ya? Siapa yang ada di sini ya? Ada Bu Amalia, ada Pak Anggito Sakti, Bu, ada Pak Beni juga. Oh, oke.
Oke, kemudian ada pendatang baru Bu Tuti, Putri Kusumastuti. 12 ini. Saya bingung yang mau ditanyakan demikian karena hasil reviewnya itu tidak sesuai dengan banyak yang tidak sesuai dengan template. Jadi ini saya masih nyari-nyari template-nya untuk AIP. Oh, Kalau oke. baca yang template yang dikasih Buniken tadi kok saya mumet ya. Saya jadi mau cari artikel yang udah jadi aja biar tinggal menyesuaikan gitu mungkin Oh, Buniken. oke. Oke, sebentar. Saya share screen. Mana tadi? Nah, mungkin ini salah satu yang pusing. Pak Sakti, mohon izin. Saya share screen. Nah, ini mungkin sama Bu Novi ya. Sama Bu Novi. Mungkin salah satu yang pusing karena template-nya tadi ya Bu Novi. Atau Pak Sakti nih? Ya, Bu. Ya, ini mungkin karena itu kayaknya belum pakai anu ya. Belum, Bu, masih belum manual. diganti. Oke. Jadi template-nya ini belum ya, nanti bisa diperbaiki. Saya ambil contohnya siapa ya, atau saya cari artikel saya sendiri aja. Nyontoin punya, enggak enak, bentar. Saya cari. Nah, terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat Bu, terlihat. Nah, ini bukan yang benar, karena ini template-nya pun belum sesuai kemarin. Nah, ini tadi mungkin kita sambil praktek, sambil kita lihat. Nah, nanti Bapak Ibu, misalnya ini ada template-nya ya, ini sudah berusaha ke template, tapi ada beberapa hal. Tadi kalau untuk afiliasinya sama, tidak perlu dikasih nomor. Nah, ini misalnya saya hapus, karena afiliasi kami sama. Jadi, ini saya hapus. Kemudian hanya corresponding author, maka ini nggak usah perlu ditulis, ini nggak pakai 1-2. Author emailnya adalah hanya corresponding author, maka yang di sini dihapus. Oke. Itu ya. Kemudian yang saya sampaikan tadi terkait abstrak. Abstrak tadi 200 sampai 250. Ternyata abstrak saya belum ada ke 200. Bisa kita lihat di sana hanya ada 132. Maka di abstrak saya ini nanti harus ditambah. Keberapa? Kenapa harus ditambah? Kenapa ya? Apa yang kurang? Nah, tadi ketujuan dan sebagainya itu bisa dilihat di sini. Ada pendahuluannya sudah ada, tujuannya sudah ada. Kemudian di metodenya ternyata hanya 1 kalimat, sehingga di metodenya ini kurang jelas, kurang rinci, sehingga nanti bisa ditambahkan di metodenya, kemudian ada result, kemudian ada implication-nya sudah ada di sini. Nah, misalnya gitu. Maka untuk Bapak Ibu nanti yang abstraknya kurang dari 200 bisa ditambah, yang kelebihan dari 250 bisa dikurangi. Dengan tidak mengurangi esensi, tadi ada 3 hal, tujuan, metode, kemudian hasil. Minimal 3 itu harus ada. Tuh. Nah, kemudian nah ini sudah mencoba untuk ke pakai sistem penomoran untuk citasinya. Kita lihat ke atas dulu. Nah, ini pakai nomor, yang di dalam pakai bracket. Nah, tadi mungkin yang di Bu Novi sama Pak Sakti tadi belum pakai Mendeley, bisa pakai Mendeley, pakai bracket, tapi yang bawah, nah ini pakai bracket. Padahal di Upinkes 3 ini harapannya yang AIP itu nggak pakai sistem bracket, di sini pakai nomor. Tadi yang tempatnya Bu Novi sama Pak Sakti tadi pakai nomor, tapi manual. Nah, bagaimana sih kita membuat kalau kita mau ke referensinya itu nggak manual? Nah, maka nanti Bapak Ibu bisa melihat ke bagian reference. Jangan lupa juga Mendeley-nya dibuka dulu. Jadi nanti silahkan buka Mendeley.
Jadi aktifkan Mendeley-nya dulu, Mendeley dibuka. Saya tunggu Mendeley-nya dulu. Oh, tapi nggak kelihatan ya, karena share-nya, bentar, new share. Nah, di sini, maka di Mendeley-nya ini Bapak Ibu bisa melihat reference, kemudian di style. Style-nya bisa ke bawah. Nah, bisa pilih. Tadi pastekan apa yang Bapak Ibu tadi yang saya kirim di kolom chat tadi. Jadi di chat tadi kan di Mendeley-nya itu bisa Bapak Ibu copy. Kemudian di sini Bapak sebentar. Nah, ini bisa dipilih ke more style. Nah, more style tapi nggak kelihatan ya, di more style itu kelihatan nggak untuk yang di Mendeley-nya? Kelihatan Bu, ini kelihatan. sedang loading ya, sedang loading more style kayaknya. Oke, nah di situ nanti bisa dipastekan ke sana, jadi dipaste, kemudian bisa download. Get more style, paste, get more style, kemudian download style. Kelihatan nggak? Yang ini tidak kelihatan. Oke, saya stop share dulu. Jadi tadi bentar, berarti share-nya share Mendeley ya. Share Mendeley. So terlihat untuk Mendeley-nya ya Bapak Ibu. Jadi tadi adalah sampai mana tadi? Tadi adalah get more style. Kelihatan? Oke, terlihat. Kita klik di get more style. Kemudian di bagian download style kita pastekan apa yang saya taruh tadi, kemudian download. Nah, kemudian muncul di sini ada Science Marty Widyasari, kita klik, select, kemudian kita use this style. Sudah. Nah, bentar saya stop share dulu, saya share yang lain. Saya share yang mana tadi yang Nah, maka otomatis di style yang digunakan di sini adalah yang Science Marty Widyasari. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di reference, ini otomatis pakai 1, 2, 3. Jadi, tadi tidak perlu manual kemudian menomori dari atas ke bawah. Kalau pakai Mendeley, langsung otomatis mengganti sendiri tanpa kita mengubahnya. Dengan yang atas tetap masih sistem bracket. Bisa Bapak Ibu perhatikan nanti yang bagian atas masih pakai bracket. Nah, ini misalnya. Ini masih pakai bracket. Gitu. Nah, mungkin itu untuk materinya saya kirim saja di kolom chat kali ya yang materi. Ya, saya kirim di kolom chat untuk materi tadi. Jadi kalau mau di-copy dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menggunakan kembali. Mungkin itu tambahan dari saya. Semoga sudah sesuai apa yang diharapkan. Terima kasih Bu Niken. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo. Ini tadi yang memang agak krusial di penggunaan Mendeley untuk citasi, ada format yang sudah
dibuat oleh panitia yang format yang namanya Bu Marti tadi, memang biasanya kalau EIP untuk AIP itu biasanya fun cover, tapi fun covernya ini agak sedikit ada modif untuk edisi Apinkes kita, di mana lebih sederhana sebenarnya karena nggak perlu menulis judul hanya menulis nama jurnalnya apa ya di citasi. Nah, Bapak Ibu untuk mendownloadnya tadi seperti langkah yang dilakukan Bu Niken. Jadi sampai keluar style Marti tadi ya, yang Science Marti. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan lagi pada Bu Niken, Ibu, Bapak sekalian. Bu Amalia, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Dari Ibu Amalia? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke. Terima kasih. Dari Pak Sakti. Pak Anggito Sakti. Belum ada, Pak Nendra. Belum ada, nggih. Ya. Ya. Mungkin masih sibuk sambil merevisi nggih Bapak Ibu sekalian ini Bu Niken. Jadi langsung dikerjakan. Pak Beni di Lukito Aji. Ada yang ingin ditanyakan Pak Beni? Ampun Pak, tadi pengen bertanya praktek apa yang Mendeley tapi sudah dipraktekkan, jadi sudah nanti mencoba setelah ini. Iya. Jadi sudah kebetulan langsung dipraktekkan tadi Pak Bintang bukan nggih. Bu Tuti tadi bagaimana Bu Tuti? Karena Bu Tuti ini apa ya? Biasanya pemain bintang tuh masuknya terakhir Bu. Lah Bu Tuti ini masuk terakhir. Jadi memang di AIP ini harus ditonjolkan sisi sainsnya seperti yang disampaikan Bu Niken tadi. Sainsnya lebih dipamer-pamerkan begitu Bu. Itu sarannya. Karena memang sains dan engineering ini menjadi bidang dari AIP. Pak Guntur Samudro. Pak Guntur sedang sibuk seperti lanjut. Iya, monggo Pak Guntur. Ya, lanjut aja. Monggo Pak, lanjut aja Pak, udah. Nggih. Nggih, Bapak Ibu yang lain tidak ada yang mau ditanyakan. Ini sebenarnya jadwal kita sampai jam 12 Bapak Ibu, tapi ini masih jam 10. Ini memang penjelasan Bu Niken tadi sudah sangat detail sehingga sudah nggak ada lagi mungkin yang menjadi pertanyaan. Dari Pak Bintang mungkin ada yang mau ditambahkan Pak untuk pengumuman kepada Bapak Ibu presenter sekalian. Bapak Bintang, saya tambahkan aja untuk Bapak Ibu sekalian, hasil revisi dari review yang sudah diberikan sebelumnya untuk setelah coaching klinik pertama ini, kami harapkan sudah dikirim ke panitia maksimal 13 Juli 2021 ya Bapak Ibu. Jadi hasil revisi Bapak Ibu sekalian sudah kami tunggu begitu tanggal 13 Juli 2021 karena setelah itu kita sudah harus mempersiapkan untuk materi yang ada di seminarnya, di konferensinya Apinkes gitu. Jadi mohon diperhatikan bahwa tanggal 13 Juli Bapak Ibu bekerja kerasnya sampai tanggal itu, kemudian nanti setelah dipresentasikan di conference akan ada coaching klinik kedua sebelum nanti benar-benar artikel ini akan diproses di AIP. Harapan kami semua artikel Bapak Ibu bisa lolos untuk publish di AIP. Gitu. Bu Niken ada yang mau ditambahkan Bu Niken mungkin? Sepertinya cukup Pak Nendra karena memang waktu jam 9 sampai 12 itu biasanya kita kalau pas tidak pandemi kan kita sekalian praktek ya, kemudian mungkin bisa jadi kita ke sana sini karena ada berbagai pertanyaan, tapi karena di sini online, jadi Bapak Ibu mungkin juga mau tanya belum praktek, jadi ingin segera memperbaiki karena ada batas waktu juga, seperti itu.
Terima kasih Bu Niken. Beberapa baru masuk juga ada Pak Theo. Pak Theophilus, ada yang mau ditanyakan mungkin? Sampun Pak, matur nuwun. Sampun nggih, ya karena Pak Theo juga menjadi panitia kok. Baik Bapak Ibu, biasanya memang ada yang cukup berbeda. Kalau dari kemarin saya melakukan review sedikit itu kepada Bapak Ibu, mayoritas itu yang masih harus diperbaiki itu memang di penulisan afiliasi dan penulisan corresponding untuk emailnya ya. Karena saat ini hanya menulis corresponding author satu saja, kemudian afiliasinya tadi dimulai dari fakulti, unit terendahnya itu fakultas. Jadi departemennya mungkin nggak perlu. Jika afiliasinya sama di fakultas yang sama, maka tidak perlu ditulis berulang, cukup satu kali saja. Itu. Nah itu memang format ini agak berbeda dibandingkan format yang lain. Biasanya salah di situ. Kemudian di gambar dan tabel kalau nggak salah di table and figure itu ada beberapa gambar itu sudah berbahasa Inggris judul gambarnya, tetapi di dalam gambarnya masih berbahasa Indonesia. Contoh suhu misalnya. Suhu itu kan istilah di Indonesia karena ada saya nggak tahu rangkaian elektronika macam-macam untuk mengukur suhu, kemudian di dalam itu ada kata suhu, mungkin itu yang lupa ditranslate gitu, karena memang nggak cukup mudah untuk mengubah gambar sudah picture seperti itu. Jadi itu yang kadang terlupa. Judulnya sudah bahasa Inggris tapi dalamnya masih ada bahasa Indonesia. Itu Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan dipandang cukup, maka mungkin pertemuan kita pada hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dari kami, baik coach, co-coach maupun panitia semuanya berharap artikel Bapak Ibu benar-benar nanti powerful, bisa tembus sampai ke AIP sehingga bisa mendongkrak banyak hal, baik mendongkrak institusi maupun mendongkrak, karena di sini UPY semua, bisa mendongkrak nama UPY, juga mendongkrak nama individu dari Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian coaching klinik pada hari ini. Apinkes 3 pada tanggal 7 Juli 2021, kami ucapkan terima kasih kepada Coach Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD, Bapak Ibu Panitia dan peserta Apinkes 3 atas perhatiannya, dan link-link yang tadi kami share bisa ditanyakan lagi secara japri ke kami jika nanti sudah terlewat. Oleh karena itu kami akhiri, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Mau foto nggak Pak Nendra? Foto dulu nggak? Oh iya, mau difoto ya. Nggih, saya foto dulu, berarti Bapak Ibu tolong aktifkan kameranya dulu nggih. Ini kebetulan yang paling penting sesinya katanya foto ini. Bu Anis, Pak Guntur, Pak Bu Yaning, silakan diaktifkan. Ada coach pendamping ini Pak Hendra. Bu, ini banyak coach di sini, ada Pak Bintang, ada Pak Theo, komplit karena ini kelas spesial memang Bu. Ini Pak Padrul di sebelah saya ini Pak. Oh, ada Pak Padrul. Oke, itu kakak saya Bu. Sudah. Ya, mungkin Bapak Ibu yang belum aktif karena memang ini ya sedang sibuk mungkin atau di jalan, saya ambil gambar ya. 1, 2, 3. Sebentar. Bocoran ini. Bentar. Lagi satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dan semangatnya. Sekali lagi selamat merevisi dan kita ketemu lagi di conference Apinkes. Semoga sudah dengan artikel yang semakin bagus. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi. Saya tutup Bapak Ibu semua.